Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa kaifa halukum fi hadzal yawm ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram? Alhamdulillah bi khairin. Nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi alladhi an'amaha alaina hatta nastati'a al-yawm an nastamirra darsana dars al-lugha al-arabiyyah. Fa aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid fi silsilati ta'lim al-lugha al-arabiyyah al-marhalah al-mutawassitah al-juz' at-ta'i. Ayuha as-sadah wa sayyidat al-kiram, yasurruni wa yus'iduni jiddan annani arakum fil mau'id annakum hadirun fi hadha ad-dars wa natamanna annana nantafi akthar al-fawaid wal intifa' min hadha al-amal. Ayuha as-sadah wa sayyidat al-kiram, al-yawm sanastamirru darsana wa wasalna al-yawm ila qismi al-mulahazah. Mulahazah qismun yubayyin lana al-janib al-qawaidi allati tashrah lana ba'd al-qawaid al-arabiyyah al-muhimmah lana. Ayuha as-sadah wa sayyidat al-kiram, natamanna annana ba'da an nata'allam hadha al-janib nastati' an naqra wa nastati' an nafham wa ba'da dhalik nastati' an nutarjim al-ibarat al-arabiyyah kama yuridu al-uslub al-arabi. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan mempelajari aspek kaidah yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari pada hari ini untuk membaca teks-teks berbahasa Arab, memahami teks-teks tersebut, serta mampu menerjemahkan teks-teks bahasa Arab yang menggunakan pola yang sedang kita kaji pada kesempatan ini. Lidzalika ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram, ba'da an nusalli wa nusallim ala rasulillah karim. Karena itu ibu bapak sekalian, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu wa ba'da dzalika ba'da shalah wassalam hayya bina naftatih darsana fi hadzal yaum bil basmalah wad du'a. Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana fi husuli maqasidina. Ibu bapak sekalian, ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram, a'azzakumullah jami'an wa rafa'a darajatikum. Semoga semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Al-yawm ba'da an kumna bil iftitah lid-dars nastamirru nashatana al-yawm bil istima' ila alladhi sayatadarrab 'ala al-kalam bil arabiyyah. Wa ba'da dzalika nastamir ila darsi ila qismi mulahadzah. Ibu bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan mengkaji materi kita, materi pokok pada hari ini, seperti biasa kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu bapak sekalian yang ingin berlatih mengungkapkan beberapa hal yang ingin disampaikan dalam bahasa Arab. Fil jadwal al-maktub fil jadwal alladhi sayatadarrab al-yawm fil jadwal al-awwal as-sayyidah Hajah Zubaidah wa fil nihayah as-sayyidah
Juriah Barus. Berdasarkan jadwal yang sudah kita terima dari pengurus kelas, hari ini yang akan mendapatkan kesempatan berlatih menyampaikan sesuatu dalam bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Yang pertama adalah Ibu Hajah Zubaidah, kemudian di akhir nanti yang mendapat kesempatan adalah Ibunda yang terhormat Ibu Juriah Barus. Jika Bu Zubaidah hadir, dipersilahkan, tetapi jika beliau tidak hadir atau tidak siap untuk memanfaatkan waktu yang kita siapkan, maka kita boleh mengganti atau kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk Bu Juriah Barus terlebih dahulu jika beliau berkenan, atau boleh juga dimanfaatkan oleh ibu-ibu bapak sekalian yang kesempatan sebelumnya tidak terambil, atau bisa juga ibu bapak sekalian yang nanti ada kesempatan berikutnya tetapi ingin didahulukan pada hari ini juga kita persilahkan. Hal Sayyidah Hajah Zubaidah ma'ana ayyuhal ikhwah ayyuhas sadah wa sayyidat ayyuhal qudur al-kiram. Ibu bapak sekalian, apakah ada Ibu Hajah Zubaidah? Baik. Tayyib. As-Sayyidah Juriah Barus, hal anti tasta'idina an tataqaddami awalan? Apa Bu Juriah Barus mau memanfaatkan lebih dahulu waktunya atau tetap nanti di bagian akhir? Baik juga. Baik. Maafirrad, sayang sekali Bu Juriah Barus berhalangan untuk merespon. Kita lihat beliau hadir tapi tidak ada respon. Idzan uqaddim al-fursah ila as-sayyidah wa sayyidat al-akhirin. As-sadah wa sayyidat al-akhirin. Kalau begitu kami berikan kesempatan kepada ibu bapak yang lain jika ada yang ingin memanfaatkan waktu yang kita miliki di pendahuluan ini. Silakan, apa ada yang ingin memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk berlatih? Misalkan ala sabilil misal, ini ada Bu Muryani Rangkuti, ada Ibu Dede Supriyati, ada Bu Bonita, kemudian ada Bu Cucum, ada Pak Ahmad Syafi'i, ada Bu Markunaini, ada Pak Del, ada Bu Rohmah, ada Bu Dian Kurniati Nasution. Nah, beliau-beliau ini pada kesempatan sebelumnya sudah dijadwalkan, tapi pada waktu itu belum memanfaatkan waktu yang dimiliki. Nah, kita bisa menggunakan waktu ini untuk berlatihnya. Apa ada ibu-ibu, bapak sekalian? Pak Guru, maaf, saya di akhir aja Pak Guru. Baik, jadi Bu Cucum ya nanti, tapi di akhir ya Bu ya. Nah, baik. Ya karena tapi nanti kita lihat ya, apakah Bu Juriah ingin memanfaatkan waktu yang memang hari ini adalah jadwal beliau yang dijadwalkan. Nanti kalau Bu Juriah ingin mengambil waktu di akhir, jadi kita berikan kepada beliau. Kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan oleh Bu Cucum. Tapi kalau nanti beliau juga sama seperti teman-teman seperjuangan yang lain, tidak mengambil kesempatan berharga ini karena sudah ada kesempatan yang lain, nanti Bu Cucum bisa menyampaikan. Baik, ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, idzan nantaqil ila ad-dars at-tali. Nah, jika demikian ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan kita dengan materi berikut. Ini dia ibu-ibu bapak sekalian, kama qad qultu lakum fi liqa'ina as-sabiq annana al-yawm sanata'allam hadzal qism. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ibu-ibu bapak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bagian mulahazah. Bagian mulahazah itu berkaitan dengan aspek kebahasaan yang perlu untuk diperhatikan.
yang perlu untuk diperhatikan karena biasanya mengandung atau berisi tentang sesuatu yang berisi tentang sesuatu yang penting dari aspek kebahasaan. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita mulai dan kita awali dengan membaca terlebih dahulu, ya, membaca, kemudian nanti kita diskusikan maknanya. Kita buka Sanaftah al-Jadwal. Ya, kita akan lihat berikutnya yang akan berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada al-awwal huna As-Sayyid Ahmad Tamimi. Yang pertama, kita persilahkan kepada Pak Ahmad Tamimi, nomor 1, silakan dibaca. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Sayyidi. Kaifa haluka al-yawm? Alhamdulillah, ana bi khairin ya Ustaz. Alhamdulillah. Tafaddal ya Sayyidi. Baik. Yu'minul muslimu bima jaa fil Qur'ani minal ahkami. Baik. Min ahkamin. Baik, syukran. Ya, Ibu Bapak sekalian, silakan diamati apa ada ungkapan yang belum terpahami dari contoh nomor 1 ini. Jika ada, silakan disampaikan. Mikrofonnya diaktifkan, ibu-ibu, bapak sekalian, jika ada ungkapan yang belum terpahami dari contoh nomor 1. Amin, Ustaz. Baik. Amin. Oke, bagus. Nah, ibu masih ingat arkan? Masih ingat arkan? Arkan, Rukun. Masih ingat ya, arkan ya. Nah, ibu masih ingat af'al? Atau mungkin pernah itu ya, pernah dengar gitu. Arkan. Kemudian ada juga, mana Bu Nur Aida, af'al. Ingat? Pernah belajar ini? Ya, satu lagi ya, satu lagi, masih banyak yang lain, kita juga ada ajsam. Ini kata-kata ini sepola ya, satu pola dengan ahkam. Arkan, af'al, ajsam. Coba Ibu, ini kita pakai ilmunya ini dulu ya, pinjam ilmu bahasa Arab Qurani di sini, siapa tahu bermanfaat. Ini kira-kira arkan ini 3 pokoknya apa? Ro, kaf, nun. Oke, bagus. Kalau af'al? Fa, alif, lam. Apakah alif termasuk dalamnya? Ain, lam. Ya, bagus. Kan udah biasa ya kita mengatakan fi'il. Nah, fi'il itu dengan ain. Nah, bagaimana dengan ajsam? Ya, jim, sin, dan mim. Nah, itu artinya ibu-ibu bapak sekalian, ini kata arkan mungkin bagi sebagian kita ini asing. Tapi kalau dengan rukun, nah ingat. Ini jamaknya saja. Bagi sebagian kita mungkin af'al itu terdengar asing. Tapi kalau fi'il, nah ingat nih. Nah, ini hanya jamaknya saja. Ya, bagi sebagian kita mungkin ajsam terdengar asing. Tapi kalau disebut dengan jisim, nah, apalagi jasmani itu dulu generasi saya termasuk dulu senam kesehatan jasmani KS apa itu SKJ ya dulu zaman saya kalau mau masuk sekolah. Nggak tahu kalau zaman ibu-ibu bapak sekalian. SK Mani dulu. Murid-murid dengan guru di depan. Nah, coba lakukan hal yang sama. Kira-kira kalau ahkam 3 pokoknya apa? Ahkam, ha, kaf, mim.
Ada ha, ada kaf dan mim. Nah, kira-kira apa itu? Hukum ya. Nah, pintar begitu ya. Itu jamaknya. Ya. Ya, silakan Pak Ahmad Tamimi dibaca dengan mempertimbangkan segala aspek yang diketahui. Yu'minul muslimu bima jaa fil Qur'ani min ahkamin. Baik, syukran lah. Oke, Ibu-ibu Bapak sekalian, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, kita lanjut nomor berikutnya yaitu As-Sayyid. Tafadhal nurid an nastami As-Sayyid Bambang Suroso. Nastami As-Sayyid Bambang Suroso. Tafadhal As-Sayyid Bambang, iftah mikrofon. Iftah mukabbir as-saut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum sani yusalliya al-muslimu. Mohon maaf, Pak Bambang, ini pakai apa ininya? Perangkatnya pakai handphone aja ya, Pak? Ya, Pak Bambang ya. Pakai Coba videonya dinonaktifkan, Pak. Coba videonya dinonaktifkan sehingga mungkin sinyal bisa jadi lebih baik. Nah, oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Yusalliya al-muslimu ma yajibu alaihi min faradaa. Iya. Pak Bambang ada itu enggak mikrofon itu headset, ada enggak headset? Enggak ada, Pak Ustaz. Oh iya, soalnya ini mungkin ada. Oke, baik. Ya. Syukran laka ya Sayyid Bambang Suroso. Tafadhal ayuhal hudur, ayuhat talabah al-kibar, Ibu Bapak sekalian, untuk nomor 2 apa ada ungkapan yang belum terpahami? Ini hanya ada 2 contoh ya, ada 2 contoh ini Ibu-ibu sekalian. Nanti lalu kita bahas. Nomor 2 ada? Guru mau nanya yusallil muslimu atau yusalliyal muslimu? Nanti kita bahas setelah kita sukses memahami makna dulu ya. Jadi Ibu-ibu Bapak sekalian, ini cara ini biasa saya tempuh. Yang pertama, yang penting Ibu Bapak bersuara dulu. Berani bersuara itu adalah prestasi. Kemudian yang kedua adalah Ibu-ibu Bapak sekalian memahami. Nah, baru ketiga nanti, level yang ketiga, kalau sudah berani bersuara, memahami juga, kemungkinan bisa membaca dengan tepat seperti yang diatur, dikelola atau diatur, ya, ditetapkan oleh bahasa Arab. Kita mau itu dulu Bu Nur Aida, jika semua sudah paham apa makna nomor 2 ini, kita akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu kepada cara membaca yang tepat. Tanya Ustadz. Kalau pakai Ustadz itu bahasa Arab Bu ngomongnya. Maaf. Kelihatannya kita masih belum terlatih ya, karena mungkin ya kemampuan mengingat harus tetap ditingkatkan ya. Kalau mau Ustadz berarti pertanyaannya pakai bahasa Arab Bu Fariha. Maaf Pak Guru. Min faraidil bahas. Itu tidak itu ya Bu, bukan satu bagian ya Bu. Ada lain, Mbak. Lain. Kita nomor 2 saja dulu. Oh, yang bahas itu bukan sambungannya ya, Pak Guru? Belum, kita belum nyampe ke situ ya. Nomor 2 saja dulu, Ibu. Baik. Semangat luar biasa nih Bu. Bertanya. Untuk nomor 2 itu ya, tidak ada soalan ya Ibu Bapak sekalian, bisa dipahami ya.
Ya itu min faraid. Min Iya, faraid. iya. Baik, baik. Ibu, coba ini ya. Pernah dengar kata ini enggak, Bu? Fardu. Ibu-ibu, bapak yang lain ya, mohon maaf ya jika saya tidak terbiasa menjelaskan sesuatu itu langsung ke poin seperti yang ditanyakan gitu ya. Poin. Saya biasa mengajak ibu-ibu bapak sekalian untuk belajar. Belajar itu artinya ada beberapa hal yang biasanya kita bahas terlebih dahulu. Mengapa saya tidak menempuh jalan seperti yang Bu Nurjanah tadi ya? Seperti yang Bu Nurjanah ketika ada yang bertanya langsung disebut artinya. Karena itu saya berpaham ya, itu setuju dengan pernyataan bahasa Inggris yang mengatakan easy come, easy go. Itu kita ini seperti apa, easy come, easy go. Kalau dapatnya cepat banget begitu, perginya juga cepat banget karena kita nggak ada perjuangan. Ya, karena kita nggak ada perjuangan, kita tidak ada usaha gitu. Seperti orang yang gitu ya, seperti orang yang jadi maklar. Itu cepat banget dapat uang, dia hanya sekedar nunjukin orang ini ada yang mau jual rumah, maklar apa namanya kalau gitu ya, ini ada orang yang jual rumah, jadi transaksi udah dia cuma dengar dapat uang, dengar gitu. Uang itu tentu beda, coba kalau kita bandingkan dengan tukang bangunannya gitu ya, tukang bangunannya dapat upah dengan hanya tadi. Ya, jadi mohon ibu-ibu bapak sekalian, apalagi kalau pertanyaan itu tidak ditujukan kepada ibu-ibu bapak sekalian. Bu Fariha pernah dengar kata masajid? Pernah. Masjid. Masjid. Iya. Itu pemahaman ibu itu tunggal apa jamak? Jamak. Iya, tunggalnya apa? Masjidu. Iya, bagus. Nah, bagus. Nah, coba sekarang ya seperti ini caranya ya, seperti yang tadi ya. Faraid. Nah, gitu. Cari ibu mana yang sama posisinya dengan mim gitu ya. Yang posisinya sama dengan gitu. Baik. Ya, mirip-mirip coba. Kira-kira apa nih? Fardu. Iya, betul gitu ya. Tuh. Faraid itu adalah jamak dari fardu. Ibu paham kan makna fardu? Wajib. Ah iya, ya. Jadi faraid itu jamak dari fardu. Jadi kalau ibu tahu tunggalnya, nah ibu tahu jamaknya itu sebenarnya ilmunya kalau ada 3 huruf yang sama ya, kalau ada 3 huruf yang sama itu mengindikasikan memiliki makna yang sama. Baik. Bisa ya, Bu Fariha bisa ya? Bisa. Terima kasih. Baik. Nah, oke, terima kasih sudah selesai Ibu Bapak sekalian. Kita kembali ke Pak Bambang. Silakan sekarang fokus ke setelah Bapak pahami ya, fokus kepada cara membacanya. Ulang lagi, Ustaz. Silakan, ya. Pak. Yusolia al-muslimu ma yajibu alaihi min faraid. Apakah Bapak memang niatnya kata terakhir ini sukun akhirnya atau ada niatan lain, Pak? Nggak ada pesan, nggak ada pengguru. Faraid. Jadi supaya jelas ya Pak, apakah dia fathah, apakah dia dhammah, apakah dia kasroh, ataukah dia sukun gitu maksudnya. Ya, tadi kan sama dengan tadi
masajid. Jadi faraid. Ujungnya apa Pak? Sukun, fathah, dhammah, apa kasrah? Sukun ya kalau faraid ya. Apa Pak? Ujungnya fathah, dhammah, apa kasrah? Farodi. Oh. Apa Pak? Kasrah. Ujungnya dhammah, fathah, apa kasrah? Kasroh. Apa Pak? Kasroh. Kasrah. Oke, jadi bacanya bagaimana Pak? Farodi. Diamati Pak huruf demi hurufnya Pak, coba. Faroadi. Faroadi. Iya, bagus. Coba lihat ini sedikit ya Pak. Ini ada huruf apa Pak yang saya tandain? Huruf min. Oh. Lebih Sukun, Pak. coba sebentar kalau tidak kelihatan dengan jelas. Fatah. Itu huruf apa Pak? Alif. Iya. Jadi kalau ada alif begitu bacanya panjang apa tidak jadinya Pak? Panjang, Mas. Ya. Kalau namanya panjang itu bisa kita sebut naik nggak bacanya? Naik, faro gitu. Ya, oke. Kalau sudah naik biasanya apa Pak? Turun ya. Tetap di atas apa turun kalau udah naik Pak? Turun. Faro. Ya. Kalau begitu Farodu. bagaimana kira-kira jadinya? Oh, farodu. Domah maksudnya. Turun. Pak Bambang paham maksudnya kalau kita bilang turun, Pak? Maksudnya turun jadi jadi domah Pak. Turun Setelah itu naik. artinya kasroh, Pak. Ya, kalau kita mengatakan turun itu maksudnya kasroh. Bapak tahu kasroh itu di mana? Di atas apa di bawah? Oh iya, ke bawah ya. Ya berguru di bawah. Iya, itu maksudnya kalau kita bilang turun itu gimana jadinya, Pak? Farodi. Bapak ini setelah huruf alif, Bapak paham itu ada huruf apa? Hamzah. Ya, bagaimana dibaca hamzahnya? Itu dhammah apa fathah apa kasroh dhammahnya? Itunya hamzahnya. Fathah Mas. Ya, faro Apa? Faro adi. Ini ya Pak, step by step ya, pelan-pelan ya, Oh, iya, pelan-pelan ya. Ini Ya, fathah Pak. Ya, saya ulangi Fathah, lagi ya Bang. Pak. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Pak. Ya. Ini hamzahnya dibaca dhammah apa fathah apa kasroh? Fathah. Baik. Fathah itu di atas apa di bawah, Pak? Oh, di atas, berarti di bawah semua ya. Fathah itu di atas apa di bawah, Pak? Di atas. Di atas. Sementara tadi ilmunya kalau sudah naik maka Ya betul. Turun Pak. Ya Pak Guru. iya. Kalau turun itu artinya fathah apa kasroh, Pak? Kasroh, Pak. Ya, coba dipraktikkan ya, Pak, supaya ilmunya jadi berkah. Faro ini. Iya, baik. Coba dari awal. Saliyah al-muslimu wajibu alaihi faraidi. Iya, baik. Kata yang pertama apa, Pak? Bacanya kata yang pertama. Saliyah. Iya, bagus. Itu jenis katanya apa itu, Pak?
Fi'il mudhari betul. Apa Pak? Fi'il mudhari. Tempe orek. Mudhari. Ada E-nya gitu, ada E-nya gitu. Enggak ada mudhari ya, mudhari. Fi'il mudhari ya, mudhari. Saya belajar mudhari. Iya. Fi'il mudhari. Ada E gitu ya dalam bahasa Arab ya Pak ya? Enggak ada. Baik ya. Itu. Mudhari ya. Mungkin Bapak menggunakan bahasa lain ya, bukan bahasa Arab ya. Jadi ada E-nya gitu. Ujungnya huruf apa Pak? Iya. Ujungnya huruf iya. Iya itu apa barisnya Pak? Kasroh. Dhammah apa fathah apa kasroh? Oh iya. Kasroh Pak. Ada fiil yang ujungnya kasroh Pak? Oh enggak ada. Enggak ada Ustaz. Ya kalau gitu Ada. jangan diada-adakan, nanti dibilang bid'ah. Belajar bahasa Arab pakai bid'ah segala. Kok bid'ah? Itu orang Arab nggak ada fiil yang kasrah ujungnya. Pak Bambang dibikin kasrah ujungnya. Jadi apa Pak? Yusolia gitu. Jadi apa Pak? Kalau bukan kasrah berarti jadinya Fathah. apa Pak? Fathah. Apa itunya Pak? Apa penyebabnya sehingga ujungnya jadi fathah? Objek maksudnya. Ada objek dari fiil Pak, ada objek dari fiil. Fa'il. Oh. Enggak ada misalnya. Terus ada nggak Bapak tahu gitu, ujuk-ujuk gitu, objek di awal kalimat ada Bapak tahu Ada. gitu. Ya subjek dulu bahasa. Kalau dalam bahasa Arab bisa predikat dulu, bisa subjek dulu gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab biasanya gitu kan ada dua ya struktur kalimat bahasa Arab. Ada yang kita sebut dengan ismiyah, ada yang kita sebut dengan fi'liyah. Fi'liyah. Bapak paham itu ismiyah fi'liyah? Ya, sedikit Pak Ustaz. Ya, nanti di Sedikit, buku Pak Guru. kompilasi bisa dibaca ya. Itu penjelasannya ya. pakai bahasa Indonesia, contohnya Ya. dengan Al-Qur'an. Ibu-ibu, bapak yang lain, bagaimana membaca kata yang pertama ini? Yusoliyu. Iya. Jadi itu ya, kalau fiil itu pada dasarnya dhammah, fiil mudhari ya, fiil mudhari pada dasarnya dhammah. Fiil madin pada dasarnya fathah gitu ya. Pada dasarnya. Fiil amar pada dasarnya sukun. Tapi ini ya bagi orang Arab agak berat itu liu itu berat lidahnya. Kenapa berat? Karena li-nya kan kasroh, Oh ya. bawah, langsung dhammah ujungnya jadi berat. Nah, jadi amannya dijadikan yusolli saja. Yusallil muslimun. Ya, yusolli gitu aja jadinya ya, yusolli. Gitu. Bisa dengar Pak Bambang? Ya, Coba. Bu Guru. Silakan dipraktikkan. Yusolli al-muslimu ma yajibu alaihi min faraidi. Iya, bagus. Ibu bapak sekalian, ada yang itu enggak yang menyaksikan video yang saya kirim di grup tentang apa itu? Layan sorib. Untuk video itu saya kirim itu untuk merespon ilmunya Pak Alam, Pak Ketua waktu itu. Ada yang sempat dengar video itu? Oke, nggak ada ya. Coba ibu bapak yang lain, ini benarkah menurut ilmu ibu bapak sekali yang lain ya? Min faraidi.
Baik, jadi ini Ibu Bapak sekalian, di antara yang tidak ya, di antara yang tidak bertanwin ujungnya adalah kalau menggunakan pola ya jamak menggunakan pola mafail. Jadi faraid termasuk di situ ya, faraid. Sehingga dia walaupun didahului oleh jar, ujungnya tidak kasroh tapi fathah ya, min faraid. Oke, baik, kita lanjutkan berikutnya. Coba Pak Bambang dibaca. Quli al-muslimu ma yajibu alaihi min faraidah. Faraido. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Setelah Pak Bambang, berikutnya yang bisa adalah Pak Muhammad Fauzi. Tafadhol ya, Sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'su tajidu fil ibarati allati tahtaha khattun ma al-mausuliyah wa man al-bayaniyah. Iya, bagus. Silakan Ibu Bapak sekalian, kalau ada yang belum terpahami maksudnya ditanyakan untuk kita diskusikan. Oke ya. Maaf Pak Bu, Silakan. al-bayaniyah. Apa? Al-bayaniyah. Itu dari kata dasar bayan. Perbedaan bukan? Antara ya. Bayan itu seakar dengan kata bayin. Seakar dengan kata mubin. Pernah dengar Bu mubin? Ada kata juga seakar dengan kata tibyan. Tibyan. Apa Pak? Tibyan. Tibyan. Enggak juga ya. Bayan itu artinya jelas. Ya, jelas ya. Kalau tajidu apa Pak? Baru. Coba itu apa namanya? Pernah dengar ungkapan ini enggak Bu Bon? Apa? Manjada. Pernah. Iya, coba apa Bu Bon? Siapa yang berusaha? Saya belum nanya itu. Ungkapannya dulu, ungkapannya apa? Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Ulangi lagi. Manjada wajada. Ya, kembali. Ya. Jadi itu bukan bertasdid ya, dalnya. Iya. Ada ibu-ibu Bapak yang lain? Ya. Yang pertama enggak tasdid. Yang kedua tidak bertasdid ya. Yang pertama yang bertasdid. Iya, dan yang kedua ya, dan wawunya yang kedua itu tidak boleh dipisah karena itu 3 huruf dasar ya. Wajada ya. Banyak ibu-ibu yang semangat betul ya. Tuh, nulisnya itu dipisah wawunya. Itu. Man jadda gitu. Wajada. Ini satu kata. Kalau dia ditasdidkan, jadi maknanya sama. Apa maknanya? Manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh akan dapat. Iya. Tapi kalau bacanya manjada wajada itu artinya siapa yang bersungguh-sungguh dan terus bersungguh-sungguh. Jadi. Manjada wajada. Ya. Nah, coba Bu Bon, itunya coba ya.
Ini kata yang terakhir itu, dugaan Bu Bonita, itu jenisnya apa? Jenisnya fiil. Fiil apa, Bu? Fiil madi. Fiil madin ya. Coba diingat-ingat, fiil mudhari'nya apa? Yajidu. Yajidu. Iya, itu. Yajidu domirnya apa? Huwa. Nah, coba kalau domirnya anta, bagaimana jadinya? Yajidu. Ah, itu dia tuh. Oke ya. Jadi tajidu maknanya apa, Bu Bonita? Kamu sampai. Hah? Tadi apa sih mananya? Manjada wajada? Siapa yang sungguh-sungguh akan sampai. Akan apa? Akan sampai. Akan apa sih, lupa. Emang mau pergi kemana pakai sampai, Bu Boni? Siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Akan apa ya? Lupa. Apa Ibu Bapak sekalian? Wajada? Sungguh akan berhasil. Akan dapat. Dapat. Itu ya. Yaitu makna dasarnya di antara makna dasarnya dapat. Sehingga kalau menjadi tajidu apa, Bu Bonita? Kamu dapat. Iya, betul. Bisa. Itu ya. Ada yang lain, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Temukanlah. Menemukan ya, bisa. Apa? Bisa. Menemukan. Ada yang lain yang belum terpahami? Oke, baik. Silakan Pak Muhammad Fauzi dibaca ulang. Tajidu fil ibarati allati tahtaha khattun ma al-mausuliyah wa man al-bayaniyah. Iya. Apa maknanya tajidu tadi, Pak? Kamu akan dapati. Apakah Bapak mendapatkan man tadi di dalam contoh yang ada, Pak? Oh, min. Ada nggak tadi Bapak dapatkan man? Enggak, Sir. Nggak ada ya? Jadi wa min al-bayan. Iya, baik. Jadi gimana bacanya? Tajidu fil ibarati allati tahtaha khattun ma al-mausuliyah wa min al-bayaniyah. Iya, baik. Jadi Ibu Bapak sekalian, coba lihat ya, coba lihat ini. Ini ada ungkapan yang digaris bawahi. Ya. Ada dua bagian yang kita akan fokus di dalamnya. Yang pertama ada ma. Ma di sini namanya adalah ma al-mausuliyah. Ibu Bapak yang ada nggak jenis ma lain yang Ibu Bapak pernah pelajari? Manahiyah. Apa Bu Bonita? Manahiyah. Apa contohnya manahiyah? Maafi. Artinya apa? Nggak ada. Nahi artinya apa? Larangan. Oh, salah. Apa kalau kita mengatakan tidak ada itu artinya kita melarang? Enggak, salah, bukan nahiyah. Apa ya? Apa namanya? Nah, pokoknya ada lagi yang lain ya, ada lagi yang lain. Ibu Bapak yang lain ada jenis ma lain yang Ibu Bapak pernah pelajari? Isim syarat. Manafiyah gitu. Manafiyah. Ada lagi yang lain? Ismul isyarah. Mamahiyah. Ismul isyarah gimana contohnya ismul isyarah? Mas muka. Isyarah itu artinya apa, Pak? Siapa namamu? Isyarah itu apa namanya, Pak? Artinya Isyarat, isyarah. Berarti ma istifham saja.
Apa Pak? Isyarah artinya apa Pak? Isyarat. Bahasa Indonesianya apa isyarah? Petunjuk. Ustaz. Petunjuk. Petunjuk Pak Guru. Tunjuk. Apakah di Masmuk itu ada yang ditunjuk-tunjuk? Oh, pertanyaan Pak Guru ya. Oh iya, kalau pertanyaan berarti bukan isyarah namanya ya. Apa kalau pertanyaan? Istifham. Iya, betul ya. Istifham. Artinya ma itu banyak ya. Artinya ma itu banyak. Karena itu Ibu Bapak sekalian, kalau belajar bahasa Arab saya sering mengatakan memaknai sebuah kata jangan hafal mati. Jangan hafal mati. Karena jenisnya beragam gitu ya, seperti ma, seperti man misalnya, seperti min ya, seperti wa gitu. Tidak semua wa diartikan dan, tergantung nanti waw itu jenisnya waw apa gitu. Begitu juga halnya dengan man ya. Tidak semua man diartikan siapa, tergantung man itu jenisnya apa. Oke ya. Ini ada namanya ma al-mausuliyah. Yang termasuk mausul selain ma apa yang Ibu Bapak ingat selain al-mausul selain ma? Alati. Ya, betul ya. Tuh, ya. Ini yang pertama ya, pertama. Yang kedua, ada min. Nah, min yang setelah ma ini diistilahkan dalam bahasa Arab dengan nama min al-bayaniyah. Min al-bayaniyah. Apa tadi makna bayan? Jelas. Menjelaskan apa berarti ini? Ini dianggap bahwa ma ini masih umum. Bahasa kita biasanya ma itu artinya apa? Apa? Iya, apa? Apa itu kan masih umum ya, belum jelas misalnya. Saya suka apa yang ada di rumahmu. Nah, gitu misalnya ya. Nah, saya suka apa yang ada di rumahmu. Itu maksudnya apa di situ? Kalau mengatakan apa yang di rumahmu, kira-kira maksudnya apa di situ, Mak itu? Masih belum jelas ya. Kan bisa berarti apa? Bisa berarti kursi, bisa berarti meja. Tuh ya, bisa berarti justru malah bisa jadi kalau dari pemuda kepada calon mertua bisa berarti apa di situ maksudnya anak gadis gitu kan, masih umum saat umum ya. Nah ya, misalnya contoh yang pertama di sini ma ja'a fil Quran, apa maksudnya ma ja'a fil Quran? Apa-apa yang didatangkan dari Al-Quran. Dari mana di-nya Bu? Apa yang datang apa yang dalam Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu kan banyak ya. Iya. Oh banyak ya. Banyak, bahkan kan semua ada dalam Al-Quran. Saking banyaknya. Nah, begitu juga ini. Mayajibu alaihi, apa maksudnya mayajibu alaihi? Apa yang diwajibkan atasnya? Apa yang diwajibkan baginya. Dari mana datang di-nya, Bu? Apa yang wajib, nggak pakai di ya. Maaf Pak Guru. Nggak apa-apa, asal Ibu paham gitu dari mana di-nya gitu. Jawaban yang paling aman dari mana datangnya, Bu, gitu. Dari hati yang paling dalam, Pak Guru. Tuh, enak tuh kalau jawabannya udah begitu. Gitu. Kalau wajib bahasa Indonesia pasangannya apa? Wajib atas apa wajib bagi? Bagi. Apa yang wajib bagi Muslim? Banyak tidak yang wajib bagi Muslim? Banyak sekali. Nah, banyak. Ya, banyak. Itu ya. Ma al-mausuliyah ini, ma mausuliyah ini umum maksudnya. Nah, sehingga kemudian min ini ingin dipertegas.
Seperti tadi ilustrasi, apa yang ada di rumahmu? Maksudnya apa ini secara khusus? Maka min lah dijelaskan pakai min. Nama minnya adalah min al-bayaniyah. Apa namanya? Bayaniyah. Misalnya tadi untuk nomor 1 yang dimaksud dengan apa yang ada di dalam Al-Quran adalah apa di sini dalam pembicaraan ini? Min ahkam. Berarti yang dimaksud adalah Hukum. hukum. Nah, berarti nomor 1 ini yang dimaksudkan di sini adalah yang dipercayai oleh Muslim, yang Muslim percayai adalah hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Tapi yang ada dalam Al-Quran bukan hanya hukum. Kisah. Nomor 2 ini ya, yang wajib bagi umat Islam itu adalah fardu, gitu ya, sholat fardu di sini konteks ini. Tetapi yang wajib bagi umat Islam bukan hanya sholat fardu, ada puasa juga wajib, ada zakat juga wajib. Tapi di sini yang sedang dibicarakan tentang wajibnya adalah sholat fardu. Ada pemahaman yang ibu bapak dapatkan dari situ? Misalnya kalau saya mengatakan apa yang ada di wajah Bu Cucum, nah, kira-kira itu apa aja yang ada di situ? Hidung. Ada hidungnya, ada matanya, ada apalagi pipihnya. Kalau ini yang mana yang kamu maksud ini? Apa nih yang kamu maksud nih gitu. Misalnya kita bilang apa yang ada di toko Pak Abdurrahman. Ada apa aja Pak di toko Pak Abdurrahman? Jadun. Roksun. Oke, bagus ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Setelah Pak Muhammad Fauzi, silakan Bu Cucum, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ibaratun yu'minul muslimu bima ja'a fil qur'ani min ahkami. Kana ma'naha yu'minul muslimu bil ahkami allati ja'at fil qur'ani. Iya, betul. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Aman ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pak Abdurrahman, silakan. Tafadhol ya, Said Abdurrahman. Ustaz. Apa tadi itu? Ustaz. Aina soal ya, Ustaz? Ada situ. Iqra al-faqrah at-taliyah. Silakan dibaca kelanjutannya. Wa ibarati yu'minu al-muslimu bima jaa'a fil qur'ani min ahkamin. Kana maknaha yu'minu al-muslimu bil ahkami allati ja'at fil qur'ani. Iya, bagus. Apa Pak Abdurrahman tadi tahu bahwa Bu Cucum sudah selesai membaca itu, Pak? Belum tahu tadi, anak ke belum tahu. Belakang dulu, belakang. Iya. Ya, diberitahu tadi Bu Cucum sudah. Jadi Baca. Bapak selanjutnya. Ya. Ustaz. Wa ibarati yusalli al-muslimu ma yajibu alaihi min faraido kana maknaha yusalli al-muslimu al-faraido allati yajibu alaihi. Iya, bagus. Apa ada yang belum dipahami maksud dari kalimat tersebut, paragraf tersebut? Bisa ya, Ibu Bapak sekalian mengerti maksudnya ya? Baik. Silakan Pak Abdurrahman dibaca ulang, Pak.
Wa ibarati yusalli al-muslimu ma yajibu alaihi min faraido kana maknaha yusalli al-muslimu al-faraido allati tajibu alaihi. Iya, bagus. Coba yang ini Pak, tadi apa bacanya? Wa ibarati. Iya. Apa pertimbangannya roti, Pak? Ada wa. Tidak rata, tidak juga ratu. Itu apa pertimbangannya roti, Pak? Ada harfun wa. Pak Guru. Apakah kalau ada harf waw, kata setelahnya dibaca majrur, Pak? Ma'ruf tuh ya Ustaz. Ma'ruf tuh. Kalau tak tahu, udahlah. Wa ibarota. Kalau tak tahu, udah. Dia apa bacanya? Wa ibarota. Nggak tahu, udahlah. Jangan memaksakan diri. Kalau nggak tahu, udahlah. Wa ibaroh. Gimana Pak? Wa ibaroh. Ibu bapak yang lain ada yang paham maksudnya? Kalau tidak tahu, udahlah. Wa ibaratu. Udahlah. Kalau tak tahu, udahlah. Wa ibaratu. Ya, karena ini kayaknya kurang canggih, kitanya masa ada ilmu nggak tahu gitu. Tapi ternyata bagus juga ya Bu, kalau nggak tahu, udahlah. Nah, kita lanjutkan ibu-ibu, bapak sekalian. Setelah kita pahami apa yang disebut dengan ma al-mausuliyah, yang di situ masih mengandung informasi yang umum, ya, yang general, lalu ada namanya min al-bayaniyah, yang di dalamnya terkandung makna penjelasan, ya, jadi makna yang umum itu menjadi spesifik, ya, tidak umum lagi, ya. Jadi kesimpulannya ya bukan hanya yang dibicarakan ini, bukan hanya bicara tentang apa yang ada dalam Al-Quran, tapi bicara tentang hukum. Yang kalimat kedua bukan hanya bicara tentang segala jenis kewajiban, tapi tentang sholat fardu, gitu ya. Maka sekarang ibu-ibu, bagaimana cara kita menerjemahkannya? Gitu ya. Jadi ada Pak Bambang tadi, wah Pak Guru saya lagi belajar. Nah sekarang kita pelajari bersama-sama. Bagaimana cara kita menerjemahkannya? Itu ya, menerjemahkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang di dalamnya ada ma al-mausuliyah dan ada min al-bayaniyah. Baik, kita lanjut berikutnya. Yang bisa berpartisipasi aktif untuk belajar adalah As-Sayyidah Nurjannah. Silakan Bu, tafadhali ya Sayyidah. Lanjutannya ya Pak Guru. Iya Ibu. Karena ma'ana. Ya. Ya. Karena ma'anaha yusalli al-muslimu al-fara'idu allati tajibu alaihi. Iya, bagus. Bu Nurjannah tadi ada dengar nggak Pak Abdurrahman sudah baca bagian itu? Enggak. Oh, enggak. Kalau ibu-ibu bapak yang lain dengar tidak tadi? Pak Abdurrahman baca? Pak Guru dengan bawah itu. Ada ya? Ada. Oke, jadi mohon maaf ya Bu Nurjannah, teman-teman yang lain sudah dengar yang itu. Jadi Ibu selanjutnya ya Bu.
Ya. Fal apa? Hurufnya saya kurang jelas hurufnya. Nun apa sin? Ada fa, ada lam, ada nun, ada za, ada ra, Bu. Fal nangzuru ila tarjimatin mislu hadhil ibarati wahya kama ya'ti yu'minul muslima bima ja'a fil qur'ani min ahkamin. Iya, bagus. Ibu Bapak sekalian, apa ada yang belum terpahami dari apa yang baru saja dibaca oleh Bu Nur? Apa guru yang fal namzur ini fa-nya fa nahiyah bukan? Fa perintah bukan ya? Aspek itu nanti dulu ya Bu. Ini udah kadung nih saya nanya nih apa dari makna mufradat dulu ya, dari makna mufradat dulu. Kalau dari arti mufradat, ibu-ibu, bapak sekalian sudah paham, baru kita beranjak kepada apa yang tadi Bu Cucum juga ya tanyakan. Dari mufradat dulu ibu, bapak sekalian ada? Fal nanzuru, Pak Guru, fal nanzuru. Iya. Maka Ibu pernah dengar ungkapan ini enggak, Bu? Unzur maqala wala tanzur man qala. Pernah apa yang dikatakan? Apa? Lihatlah apa yang Muryani pernah dengar ungkapan itu? Pernah. Iya, apa maksud ungkapan tersebut? Lihat. Ikutilah ya, ikutilah apa-apa. Oh, baik. Kalau begini, Bu Nurjanah, tolong Bu Nurjanah dijaga, Bu. Saya sedang berdiskusi dengan Bu Muryani. Kalau Bu Muryani pernah dengar nggak guru mengatakan begini, unzur ila sabura. Jadi pernah dengar ada guru mengatakan begitu, unzur ila sabura. Pernah Pak Guru, cuman lupa itunya, maknanya. Ibu saburah paham saburah? Safuro. Saburah, Ibu paham saburah? Ini ada yang sopan banget nih, gangguin lagi bincang-bincang. Saburah. Aduh lupa Pak Guru. Lupa juga ya. Kalau asurah, Ibu dengar nggak asurah? Surat. Asurah. Surat. Yang lain mohon dijaga ya, Ibu Bapak sekalian. Iya, asurah. Surat. Asurah, suara. Ya, surat ya. Misalnya ada ya, ada penceramah mengatakan unzur hazihi as-surah. Baca, lihatlah ya. Pintar Ibu. Apa 3 pokoknya Ibu? Alif, unzur, nun, zai, ro. Iya, kelihatannya harus latihan lagi ya. Bukan zai tapi zo ya. Zo, iya. Nun, zo, ro gitu. Unzur ya, unzur. Ini sama nih Bu dengan yang kata ini. Jadi ada makna apa? Nanzur, maka lihatlah. Ya. Apa yang akan kita lihat? Terjemah ila ya, lihat ini ya, lihat ini. Lihat itu ya. Tadi ungkapan yang tadi ya,
Itu ungkapan yang Sebelumnya. tadi, ya, yang sebelumnya yang sudah dibaca pertama kali tadi oleh Pak Ahmad Tamimi, ya, yang sudah kita pahami di situ ada ma al mausuliyah, juga ada ma al min al bayaniyahnya. Ya. Begitu juga yang dibaca oleh Pak Bambang nih, kalau diterjemahkan ini jadinya nih. Tuh. Apa terjemahannya? Orang Islam meyakini hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ada nggak di situ arti apa yangnya? Ada nggak muncul di situ apa yang? Yang terdapat, ya, orang Islam meyakini Ini hukum-hukum yang kelihatannya terdapat. gangguannya banyak. Ada nggak di situ arti apa yangnya? Tidak ada. Nah, jadi maknya tidak usah diterjemahkan, gitu ya. Jadi maknya tidak usah diterjemahkan, langsung diganti dengan arti kata setelah min. Ya, karena mak tadi mausuliyahnya itu kan sudah dijelaskan. Maka yang tadi awalnya tidak jelas, setelah ada min al-bayaniyahnya menjadi jelas. Nah, karena menjadi menjelas, maka tidak usah dimunculkan lagi apa yangnya, gitu ya. Sehingga orang Islam meyakini bukan apa yang, tapi hukum-hukum. Hukum-hukum ini dari mana? Ini kan arti min ahkam nih. Min ahkam ini jadinya hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada nggak arti min di dalam terjemahannya? Tidak. Tidak. Karena itu, Ibu Bapak sekalian, kalau belajar menerjemahkan, tidak semua kata bahasa Arab diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Ya, contohnya apa di sini? Maknya tidak diterjemahkan, minnya tidak diterjemahkan. Langsung saja kata yang makna kata setelah min itu digeser kepada posisi ma. Ya, posisi ma. Orang Islam. Nah, oke. Ya, ya Pak Guru. Coba contoh berikut ini nih kan. Contoh berikut yang tadi kita punya ya. Itu. Tidak ada kan di sini apa yang wajib? Enggak, apanya tidak ada muncul. Langsung di sini yang tadi faraid artinya sholat fardu langsung untuk menggantikan ma. Sehingga orang Islam kan di sini sholat. Sholat apa? Sholat fardu gitu. Sholat fardu. Sholat fardunya dari mana? Dari sini. Fardunya langsung ke sini. Orang Islam sholat fardu, tidak orang Islam sholat apa yang, ya. Setelah fardu baru dilanjutkan dengan yajibu alaihi, yang wajib bagi. Oke, ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu sekalian. Orang Islam. Saya mau bertanya Pak Guru. Silakan Ibu. Yusolli itu boleh dibaca yusolli ya enggak? Kalau Ibu berpikir untuk mengatakan boleh, pertimbangannya apa Ibu? Ya, kalau mau disambung bacanya dengan kalimat yang selanjutnya. Ya, pertimbangannya untuk dibaca A apa, Bu? Tadi kan sudah ya disambung ya. Yusallil muslimu kan itu yusolli kan udah disambung bukan, Bu? Kalau mau dipisah yusolli al muslimu itu kalau mau dipisah. Yusolli al muslimu. Kalau mau disambung yusallil muslimu. Apa pertimbangannya mau jadi yusollia, Bu? Ya, kukira bisa yang yusolli itu karena disambung jadi yusoliyal gitu.
Sudah Bu, tadi kalau disambung sudah kita praktekkan. Kalau masalahnya disambung-sambung ya. Iya. Baik. Jadi nggak bisa ya. Silakan dipahami secara bijak ya. Iya. Silakan dibaca sekarang. Fal yang yusallil muslimu. Ibu lihat ke layar nggak Bu? Iya. Apakah di situ ada yusallil muslimunya Bu? Yusolli al muslimu ma yajibu alaihi. Ibu baca yang mana? Ibu lihat ke layar tidak? Iya, ini yang itu di atas. Tadi itu bukan bagiannya Pak Abdurrahman tadi Ibu. Ibu lupa atau gimana Mulang ceritanya? bacaan saya. Maksud saya, nah tadi yang aku tanyakan yusollinya itu maksud saya. Ya, Ibu sudah bertanya itu dan saya sudah menjawabnya. Lalu saya mengatakan silakan Ibu baca ulang. Maksudnya kan membaca ulang yang tadi bagian Ibu gitu maksudnya. Iya, iya. Nah, kebetulan ini bagian Ibu ya, bukan Ya. merespon karena pertanyaan Ibu tadi. Iya. Fal nangzur ila tarjimi tarjim. Fal nangzur ila tarjim. Ibu Bapak yang lain ada yang sudah sampai ilmunya bagaimana cara membaca kata tersebut, kata yang ini? Apa? Tarjamah ya. Kalau ada begini tulisannya itu bacanya tarjamah. Fal nanzur ila tarjamati mithli hadhil ibarati. Nah, gitu ya. Baik, Bu Cucum silakan. Apa tadi yang ditanyakan, Bu? Iya, ada Pak. Maksud itu Pak untuk kata perintah, jadi ujungnya rohnya itu sukun ya, jadi fal nanzur. Ibu pernah belajar ada fa untuk perintah? Oh, tidak ya. Pernah nggak? Ya, kalau tidak ingat, anggap aja tidak pernah ya. Atau kalau ini lupa, ya kalau lupa biarkan aja. Nah, ini bermakna perintah bukan karena fa-nya, tapi karena ada lam. Ada lam terletak setelah fa itu. Ya, itu yang disebut dengan lam untuk bermakna perintah. Dan itu masuk di atau dia mendahului fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Itu ya, Bu Cucum, jadi perintahnya dari lam. Nah, bukan dari fa-nya. Baik, nah Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat ya. Itu. Apa contoh berikutnya? Baca sama-sama. Fahimatul labu ma ta'allamuhu min ayammumin. Nah, ingat ya kalau nggak ada alif lamnya. Min ayammumin wa wudu'in. Oh, ini kan ma al-mausuliyah. Ada min al-bayaniyah. Ma ini tidak usah diterjemahkan. Min juga tidak usah diterjemahkan. Kata ungkapan setelah min, nah, itu yang ditaruh di depan, ya, taruh di depan sehingga fahimatul labu, tuh, para pelajar paham.
maknya tidak diterjemahkan, langsung ke ininya setelah minnya itu. Tayamum dan wudhu. Nah, baru yang telah dipelajari. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya kita baca lagi sama-sama. Intafa'al auladu bima khalaqahu min ulumi. Ada maknya, mak apa namanya? Mausuliyah. Al-mausuliyah. Ada min namanya apa? Al-bayaniyah. Ya, min al-bayaniyah. Ada ulum. Nah, makna ulum taruh di depan. Maka intafa'al auladu maknanya anak-anak memanfaatkan. Memanfaatkan apa? Mak tidak usah, langsung ilmu gitu ya. Ilmu kan jadinya sini maju. Ilmu yang telah mereka terima. Ya. Telah mereka terima. Dari mana nih telah mereka terima? Talaqauhu. Nah, itu talaqauhu. Talaqauhu. Berikutnya, apa contohnya? Akhadtu ma durji min kutubin majallatin. Ini ada maknya. Akhadtu, apa maknanya akhadtu? Aku mengambil. Saya mengambil. Mengambil apa? Jangan apa yang. Langsung setelah yang min. Setelah min apa? Kutubin wa majallatin. Nah, ke sini gitu ya. Ini. Sehingga maknanya menjadi saya mengambil kitab dan majalah yang berada di dalam laci. Yang terakhir, contoh yang terakhir. Arafatul labu minal ulumi wajibah alaihi ta'allamuhu. Ini dibalik nih posisinya. Sehingga enak nih. Tapi nggak usah diterjemahkan minnya ya. Nah, maknya juga tidak usah. Sehingga arafatul labu, para pelajar mengetahui. Minal ulum, min nggak usah diterjemahkan, langsung ilmu-ilmu gitu ya. Mak juga tidak usah diterjemahkan, langsung ke setelahnya. Wajib alaihim ta'allumu, yang harus mereka pelajari. Nah, gitu ya, yang harus mereka pelajari. Ilmu-ilmu. Oke, baik. Ada pertanyaan ibu-ibu bapak sekalian dari contoh-contoh dan pembahasan kita tadi? Tanya ya Pak Guru. Silakan. Tadi dalam menerjemahkan tadi kenal ulumnya Mohon maaf, saya tidak dengar. Itu pertanyaan Bu Nurjana. Mungkin ditulis aja ya Bu, nanti saya baca di kolom chat. Ibu bapak yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada kalimat ini Pak Guru. Ya, bagaimana? Yang akhadtu ma fid durji min kutubin wa majallatin. Kan artinya saya mengambil kitab dan majalah yang berada. Nah, berarti mafinya ini diterjemahkan ya Pak Guru, yang berada. Hah? Mafi durji, yang berada di dalam laci. Berarti maknya ini Itu diterjemahkan ya? Yang ada itu dari ini. Yang adanya itu dari ini. Ya. Ya. Boleh tuh. Yang ada itu ada fi-nya. Iya. Oke. Tadi kan kata Pak Guru, maknya nggak usah diterjemahkan. Ya, tapi tidak kalau usah dari mengatakan apa-apa gitu. Tidak usah mengatakan apa-apa. Itu maksudnya. Baik, Nah, kenapa itu yang kita komentari? Karena tadi ibu-ibu waktu Bapak sekarang, waktu kita bahas contoh ini ya,
waktu kita bahas contoh ini, kita kan begitu. Itu orang Islam percaya pada apa yang gitu tadi, apa yang ada di dalam Al-Quran dari hukum gitu. Jadi komentarnya maknya tidak usah diartikan apa-apa. Oke, jadi langsung ke yang, ya, bisa yang gitu ya, langsung ke yangnya. Yang lain? Pak, saya mau tanya, kayaknya waktu itu belum masuk mungkin ya pas aku. Yang Bapak tadi bilang kalau nggak tahu udahlah, itu gimana itu Pak? Oh, maksudnya kalau kita mau membaca kata bahasa Arab, kita tidak tahu apakah dia dhammah, apakah dia fathah, apakah kasrah, apa sukun. Kalau tidak tahu maka pilih dhammah saja. Dhammah itu apa? Bagaimana bunyinya? U. Jadi pilih U saja. Jadi kita bilang udahlah gitu. Biar gampang ingat. Oh ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Yang lain? Guru itu yang kalimat yang mengikuti kalimat pertama itu harus min ya, walaupun min dan ma-nya berganti di depan atau di belakang. Ya, boleh di depan, ya, boleh di depan, boleh di belakang kalau kita mau bikin. Tergantung nanti konteksnya ya. Setelah min didahulukan. Iya, tapi untuk pemaknaan yang setelah min didahulukan. Apalagi kalau sudah di depan. Cuman catatannya tadi min tidak usah diartikan dari. Ma tidak usah diartikan apa. Langsung menjadi yang dan seterusnya. Gitu. Itu maksudnya? Ya, betul. Oke, baik. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekarang silakan ibu-ibu bapak sekalian, latihan yang hak ya. Latihan yang hak, kita beri kesempatan, berapa? Itu kita beri kesempatan 10 menit dulu, baca dalam hati, lalu coba terjemahkan. Ya, seperti contoh yang tadi sudah kita bahas. Silakan ya, ibu-ibu bapak sekalian latihan hak ya. Ya, silakan. Ya, baik ibu-ibu bapak, sudah alhamdulillah sudah ada yang berlatih. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat yang sudah berani mencoba untuk aktif hari ini ada 2, ada yang belum, ada Pak Del Noverman dan Bu Nur Aida. Silakan Pak Del. Dibaca bukan nomor 1. Nur Aida, Pak Guru. Hah? Nurjana. Kan Bu Nurjana tadi sudah, Ibu. Oh, sudah tadi. Aida belum. Ini yang mau aktif hari ini ada 8 orang. 2 orang yang belum, yaitu Pak Del Noverman dan Bu Nur Aida. Bu Nurjana tadi sudah urutan ke-6. Begitu ya, Bu? Ya, terima kasih. Iya, baik. Silakan Pak Del. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamrinat latihan. Langsung kepada pertanyaan ya Pak. Silakan dibaca Pak Del. Oke. Tamrinat latihan. Ajib anil istilati ayatihi wa faqal linas. Jawablah. Ini sepertinya Pak Del hidup di dalam negeri sendiri nih, kayaknya Pak Del tidak menghiraukan apa yang sedang kita bahas bersama. Jadi beliau bacanya di mana? Mohon maaf nih Pak Del nih. Kayaknya Pak Del punya itu ya. Ini bakat menjadi pemimpin masih terlihat dengan jelas. Ini Pak Del, yang latihan kita menerjemahkan, Pak.
layar yang saya tampilkan apa yang terlihat? Apa memang terlihat latihannya, Pak? Kalau Pak itu di mute, tidak diaktifkan mikrofonnya, suara Pak Del nggak terdengar oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamrinat. Mata yujibu alaikal wudu'i. Yang mana sih? Yang H, Pak Del, yang H. Tarzim. Ya, kita langsung ke Bu Nur Aida ya. Kita langsung ke Bu Nur Aida ya. Mudah-mudahan Bu Nur Aida ini satu frekuensi ini dengan kita. Kita udah sampai latihan H, Padel masih di latihan Hamzah. Ya, rukun awal. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun awal. Al-Qur'anu wa sunnatu Arabiyani fihima ma fil lugati min khosoisi. Mafaila. Iso. Iya, baik. Nah, bagaimana terjemahannya? Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Memiliki ciri-ciri berbahasa Arab. Bagus. Nah, mana yang menjadi fokus perhatian kita ya, Ibu Bapak sekalian? Tentu bukan yang ini nih, bukan yang awal. Ya, bukan awal. Ini aman nih. Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Udah dapat idenya. Nah, yang menjadi perhatian kita sekarang adalah ma'al mausuliyah. Yang mana ma'al mausuliyah? Yang terletak sebelum fi. Ya. Tuh. Ini dia. Lalu yang berikutnya menjadi perhatian kita adalah min al-bayaniyahnya. Yang mana? Yang ini. Tuh. Kalau fihimanya bagaimana? Terjemahkan saja apa adanya dulu. Adanya. Nah, terjemahkan apa adanya dulu, lalu kita loncat ke kata setelah min itu. Fihima, apa maknanya fihima? Keduanya. Quran dan Sunnah. Apa makna fihima? Keduanya. Bahasa Indonesia kan bisa di dalamnya, bisa nggak dipahami begitu? Di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam keduanya. Nah, kalau mau karena itu dua, di dalam keduanya ada itu bahasa. Langsung ke sini. Khosois, apa maknanya khosois? Khususan. Ya, apa istilah lain lagi? Ah, ini mah kalau bahasa kita kan khusus itu kan sekarang bahasanya VVIP gitu. Spesial. Iya, spesial apalagi? Kekhususan. Keistimewaan. Keistimewaan. Nah, bisa begitu. Di dalamnya ada keistimewaan. Nah, baru ke sini ma fil lughah. Ma diartikan apa ma? Langsung ke yang. Tuh. Ma fil lughah jadi artinya bahasa Arab. Ma fil lughah apa makna jadinya? Dalam bahasa. Yang ada pada semua bahasa. Al-lughah itu jadi bisa bermakna seluruh ya. Arabiannya? Kenapa? Arabiannya belum. Udah tadi. Udah ya? Udah. Gimana tadi? Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Di dalamnya ada keistimewaan yang ada pada seluruh bahasa. Pak Guru, mohon maaf, mau tanya Pak Guru. Itu ya, ini al-lughah ini sama seperti alhamdulillah itu kan diterjemahkan segala gitu Bu ya, segala.
Coba kasih tahu ilmunya itu seperti apa itu? Ilmunya sudah pernah kita bahas ya, kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya yang mana ya? Ini dia, kita lihat sebelumnya. Nanti lihat lagi rekaman kita pada waktu itu. Ini dia nih waktu itu tuh. Kita buka dulu ya, buka dulu pelajaran kita sebelumnya. Nih. Tuh. Oh iya. Tuh. Setiap orang ala al-muslim. Jadi masih ingat ini Pak Abdurrahman? Bukan Pak Guru, mohon maaf, itu kan al-lugo. Maksud saya begini, al itu kan setiap, ya betul itu al-muslim, saya paham itu setiap itu al-muslim, ada alnya itu. Ini kan segala Pak, dari segala bahasa, segala. Apa setiap sama dengan segala itu? Sama setiap ya? Itu menunjukkan banyak nggak Pak? Banyak juga sih, ya boleh juga. Setiap, kalau itu. Segala lebih daripada setiap itu. Enggak? Iya. Artinya banyak kan, pertanyaannya gitu. Banyak juga, setiap ya. Itu menunjukkan banyak tidak? Iya, ya. Baik, ya. Kalau segala lebih banyak lagi. Banyak juga. Ya. Mana yang kita pilih, itulah nanti yang dipilih berdasarkan konteksnya. Ya, kita pilih adalah berdasarkan konteksnya. Pernyataan tadi maksudnya apa? Bahasa Inggris punya keistimewaan, bahasa Indonesia punya keistimewaan, gitu ya. Bahasa Jepang punya keistimewaan. Baik, Pak Guru. Untuk bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah, segala bahasa, keistimewaan yang ada dalam segala bahasa ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menggunakan bahasa Arab. Gitu kira-kira. Bisa dipahami Pak Abdurrahman? Alhamdulillah. Baik. Untuk sisanya nanti berlatih ya. Sisanya nanti berlatih. Bakal seru itu kalau itu kita latih ibu-ibu bapak sekalian. Ini sudah ada contohnya yang tadi ya. Sudah ada contohnya. Selebihnya nanti bisa berdasarkan kita diskusikan lagi. Insya Allah kalau pertemuan kita berikutnya fi liqa'ina al-muqbil, insyaallah sanabhath fi hadzal amal al-manzili. Kita bahas apa yang ibu bapak kerjakan. Baik. Al-an as-sa'ah al-hadiyah ta'asyarah wa an-nisf. Sekarang sudah jam 11.30. Sudah saatnya kita melangkah ke kegiatan berikutnya. Seperti yang kami sampaikan di bagian awal, yang mendapatkan kehormatan untuk berlatih berbahasa Arab hari ini adalah Ibu Juriah Barus. Apa mau diambil kesempatan ini Bu Juriah? Apa ada ibu bapak sekalian yang bisa bicara konfirmasi ke Bu Juriah? Saya kelihatannya mungkin di blok saya sama beliau, jadi setiap ngobrol nggak pernah ada respon begitu. Dari tadi, oke, kelihatannya ada kendala. Nah, ini supaya tidak terulang ya, seperti yang waktu itu dengan Bu Dian ya. Bu Dian sudah merespon katanya tapi tidak terdengar. Saya khawatir ini juga terjadi dengan Bu Juriah. Jadi saya ulang lagi konfirmasinya. Bu Juriah, apa mau diambil kesempatan ini, Ibu? Guru, saya pernah baca WA-nya masih di Medan, Pak Guru. Enggak apa-apa, dari Medan juga bisa. Dari Medan juga, dari mana saja bisa. Asalkan ada kemauan, dari Medan juga bisa. Kalaupun tidak bisa, dari Medan juga bisa mengabarkan kepada kita, Pak Guru, saya tidak bisa, gitu. Baik, kelihatannya memang tidak bisa ya. Tafadhali al-an izan nastami ila as-Sayyidah Cucum. Tafadhali ya Sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal kiram, al-ustaz Erta Mahmudin wa ayyuhal ikhwan wal akhwatil a'izza. Al-an fi hadhihi al-fursati at-tayyibah uridu an ulqiya al-khutbah amama al-mustami'in tahta al-mawdu' al-ikhtilafu fi hadzal balad hiya rahmah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Khalaqallahu ta'ala an-nas syu'uban wa qabaila mukhtalifan liyata'arif ba'dhum ba'dha. Bi hadzal ikhtilaf kunna nastati'u an natamatta' jamalin wa ajaib makhluqatillah kama nastati'u ay yatadabbaru wa natafakkaru jamal hadhil hayah. Ayyuhal hadirun al-'izza, al-an unzur fi biladina Indonesia, fi hadzal balad ta'ishu qaumun min syu'ubin wa qabail wa diyanin mutanawwi'ah. Alaysa kadzalik? Huna kanat qabilah Jawa wa qabilah Medan wa qabilah Ambon wa ghairu dzalik. Huna ta'ishu adyan mukhtalifan aydan min hal Islam wan Nasara. Fasaitu kalami fi hadhil fursah wa idza wajadtum minni khotoyat fal afwa minkum. Syukran ala istimamikum wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Sayyidah Cucum ala hadha taqdim. Walakin ka'annahu Medan laysat qabilah. Di Medan hunaka kabilah Melayu wa kabilah Batak. Alaysa kadzalik? Syukran. Syukran laki ya Sayyidah. Tayyib, ayah sadah wa sayyidat al-kiram, alhamdulillah qad ta'allamna katsiran li hadzal yaum. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak dan banyak belajar. Ibu-ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ini semua bisa ambil manfaat ya dari diskusi kita. Kita berlatih membaca dan kita itu menarik juga tadi itu nanti teliti lagi ibu bapak sekalian bagaimana cara kita mengungkapkan, menerjemahkan uslub gaya al-mausuliyah dan ada min al-bayaniyahnya. Tadi catatan kita apa? Ma tidak usah diartikan apa-apa. Langsung yang, kemudian min tidak usah diartikan sama sekali, langsung ya yang arti kata setelah min itu diletakkan pada posisi sebelum ma. Sepertinya ada yang mau komentar, Bu Bonita, gimana Bu? Al-hunaka syai'? Enggak, karena kurang teliti, emang mesti diinin telitinya. Kurang teliti. Ah iya, bagus. Ya mudah-mudahan itu ya. Itu kata orang Inggris, apa katanya? Berlatih membuat sempurna. Nah, katanya kata Inggris ya. Apa kata bahasa Inggrisnya? Bu Cucum ngomong tapi mikrofonnya ditutup ya. Berlatih bisa membuat sempurna, artinya kita bisa lebih teliti ya. Tayyib, iktafaina bihadzal qadar lil yaum ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Ashkurukum syukran jazilan ala husnil mutaba'ah, ala husnil istima' wal musyarakah fi hadzal dars.
alqakum naltaqi maratan ukhra fi yaumil arbi'a insyaallah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hadza wa fi akhir dars haya nashkurullah azza wa jalla bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasta'fikum ala taqsiri, mohon maaf untuk kekurangan dalam membimbing Ibu Bapak sekalian. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.